Berita pengakuan itu membuat seluruh Amerika bernafas lega. Publik percaya teror sudah berakhir. Namun benih-benih keraguan mulai tumbuh saat orang membaca ulang isi pengakuannya. Banyak detail dalam pengakuan Herenz berubah-ubah, kadang bertentangan dengan fakta di tempat kejadian. Ia mengaku menulis pesan di dinding, namun tulisan tangan aslinya ternyata sangat berbeda jauh dengan tulisan pesan di dinding itu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang kembali di my YouTube channel, guys. Gimana kabar kalian hari ini, guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Video kali ini aku akan membahas tentang kasus yang gak kalah mengerikan. Kisah ini mengisahkan tentang jejak lipstick. Makanya kasus ini dinamakan The Lipstick Murder. Katanya sih kasus ini ada hubungannya, guys, dengan kasus Black Dahlia yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Apakah benar kasus ini masih berhubungan dengan si anggrek hitam? Apa kalian udah siap, guys, untuk mendengar kisah ini? Kalau udah siap, langsung aja ke cerita selengkapnya. Chicago akhir tahun 1945, kota besar yang baru saja bernafas lega setelah Perang Dunia II usai, di mana lampu-lampu jalan kembali menyala dan warga mulai beraktivitas seperti sedia kala. Namun di balik gedung-gedung tua dan jalanan yang sangat dingin serta berkabut, ada kegelapan lain yang perlahan bangkit nih, guys. Sebuah teror diam-diam sedang merayap yang kelak akan membuat seluruh penduduk kota ini tidak berani tidur nyenyak dan tercatat dalam sejarah kejahatan sebagai salah satu kasus paling mengerikan, The Lipstick Murder. Semuanya bermula jauh sebelum pesan mengerikan itu tertulis di dinding, tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 1945 di sebuah gedung apartemen tua di kawasan North State Street, guys. Pagi itu ketenangan warga dipecahkan oleh penemuan mayat seorang wanita bernama Josephine Ross berusia 43 tahun. Ia ditemukan tewas di dalam apartemennya sendiri. Mohon maaf ya, guys, dalam keadaan lehernya digorok dan tubuhnya penuh luka tusuk yang sangat dalam, guys. Anehnya tidak ada tanda-tanda perampokan. Barang-barang berharga korban masih ada di tempatnya. Pintu dan jendela tidak ada yang rusak atau dipaksa masuk. Polisi yang datang ke lokasi menduga korban mungkin mengenal pelakunya. Namun jejak yang tertinggal sangat sedikit, seolah pelaku ini tahu persis cara menghapus bukti keberadaannya. Saat itu kasus ini dianggap sebagai pembunuhan biasa yang sulit dipecahkan dan perlahan mulai terlupakan. Tidak ada yang menyangka bahwa kematian Josephine Ross hanyalah permulaan dari mimpi buruk yang jauh lebih besar, guys. 6 bulan berlalu, kota Chicago kembali tenang hingga malam tanggal 10 Desember 1945 tiba. Di kawasan 41st dan juga Ellis Avenue, hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan yang sangat sepi. Seorang tetangga merasa curiga karena tidak melihat sosok Frances Brown, seorang wanita berusia 32 tahun yang dikenal sangat ramah dan selalu menyapa warga sekitar keluar dari rumahnya seharian penuh. Karena pintu apartemennya sedikit terbuka, tetangga itu memberanikan diri untuk masuk dan memanggil namanya. Namun jawaban yang didapatkan hanyalah keheningan hingga ia sampai di depan pintu kamar mandi dan menjerit histeris melihat pemandangan di dalamnya, guys. Tubuh Frances Brown tergeletak kaku di lantai kamar mandi. Kepalanya berlubang akibat tembakan dan sebuah pisau dapur yang masih tertancap kuat di lehernya. Seperti kasus sebelumnya, tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada tanda masuk paksa. Namun saat petugas kepolisian tiba dan menyalakan lampu ruangan itu sepenuhnya, guys, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku, sesuatu yang mengubah kasus ini selamanya. Di dinding kamar mandi itu tertulis sebuah pesan besar, dicoret-coret dengan tulisan tangan yang kasar dan tidak beraturan. Tulisan itu dibuat menggunakan lipstik berwarna merah darah milik korban sendiri. Kalimat itu berbunyi, "Demi Tuhan, tangkap aku sebelum aku membunuh lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Pesan ini mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada kepolisian maupun masyarakat luas. Pembunuh ini bukanlah penjahat biasa yang bergerak demi uang atau dendam pribadi, guys. Ia membunuh karena ada dorongan gelap dalam dirinya yang tidak bisa ia tahan, dan anehnya ia seolah meminta tolong agar dihentikan. Sejak hari itu, media massa menjulukinya sebagai sang pembunuh lipstik. Nama itu segera tersebar ke seluruh penjuru Amerika, menciptakan ketakutan massal.
Ibu-ibu melarang anak-anak mereka keluar bermain di luar rumah selepas sore hari. Pintu-pintu dikunci ganda dan setiap suara asing di malam hari membuat siapa saja merinding ketakutan. Polisi bekerja siang dan malam, namun jejak pelaku terasa samar dan sulit untuk dikejar. Detektif yang menangani kasus ini meneliti tulisan di dinding itu dengan seksama, guys. Mereka menyadari ada keanehan pada gaya penulisannya. Huruf besar dan kecil dicampur aduk secara tidak wajar, seolah-olah pelaku berusaha keras untuk menyembunyikan gaya tulisan aslinya atau menulisnya dalam keadaan emosi yang meluap-luap. Entah itu marah, panik, atau bahkan sangat puas. Isi pesannya pun penuh teka-teki, guys. Apakah ia benar-benar ingin ditangkap atau ini hanya cara liciknya untuk mengejek kepolisian dan juga masyarakat. Semua orang bertanya-tanya siapa dia, di mana dia bersembunyi, dan yang paling mengerikan dari segalanya, kapan dia akan kembali melakukan pembunuhan lagi. Jawaban atas pertanyaan itu datang lebih cepat daripada yang dikhawatirkan oleh semua orang. Kurang dari sebulan setelah kematian Francis Brown, tepatnya pada tanggal 7 Januari tahun 1946, teror itu kembali menghantam Chicago. Kali ini dengan cara yang jauh lebih kejam, guys, lebih sadis dan melibatkan korban yang sangat tidak bersalah. Pagi itu, keluarga Degnan di kawasan Kenmore Avenue bangun dalam kepanikan yang sangat luar biasa. Putri bungsu mereka, yaitu Susan Degnan, seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang polos dan ceria, hilang dari tempat tidurnya. Tidak ada jejak masuk orang asing, tidak ada suara gaduh semalam. Yang tersisa hanya secari kertas kasar yang diletakkan di atas bantalnya, berisi pesan tebusan sebesar $20.000 Amerika dengan ancaman yang sangat tegas, jangan lapor polisi atau nyawa anak ini melayang. Hilangnya Susan Degnan menjadi titik balik yang sangat mengerikan dalam kasus ini. Ia akan membawa polisi pada penemuan yang sangat mengerikan, mengungkap kemungkinan bahwa pembunuh ini tidak hanya beroperasi di Chicago, bahkan mungkin terhubung dengan kasus pembunuhan paling misterius dan terkenal sepanjang masa, kasus Black Dahlia. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu nama akan muncul ke permukaan, yaitu William Herons, seorang remaja yang diduga kuat sebagai pelaku utamanya. Namun hingga akhir hayatnya selalu bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Apakah William Herons benar-benar pelakunya? Atau ia hanya kambing hitam yang dipaksa mengaku demi menutupi jejak pembunuh yang jauh lebih cerdik dan berbahaya? Misteri ini baru saja dimulai, dan jejak berdarah sang pembunuh masih terus berlanjut. Tanggal 7 Januari tahun 1946, berita hilangnya Susan Degnan, gadis kecil berusia 6 tahun, mengguncang seluruh kota Chicago. Tidak ada pembunuhan sebelumnya yang membuat warga seketakutan ini, guys. Karena kali ini korbannya adalah anak yang tidak berdaya. Di rumah keluarga Degnan, suasana hancur lebur. Ayah dan ibu Susan menangis tak henti-henti, sementara petugas kepolisian berdatangan berbondong-bondong, menyisir setiap sudut rumah dan lingkungan sekitar, berharap menemukan jejak sekecil apapun. Surat tebusan yang ditinggalkan pelaku menjadi satu-satunya petunjuk awal. Namun, isi dan cara pembuatannya menunjukkan sesuatu yang sangat mengerikan. Pelaku ini sangat tenang, sangat terencana, dan sama sekali tidak memiliki rasa iba, guys. Pesan itu menuntut uang sebesar $20.000, jumlah yang sangat besar saat itu, dan mengancam jika polisi dilibatkan, gadis kecil itu tidak akan pernah pulang. Namun keluarga Degnan tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan pihak berwajib. Tim penyidik segera dibentuk. Saat memeriksa surat itu, ia menyadari satu hal penting, gaya bahasa dan pilihan kata-katanya persis dengan pesan yang ditulis di dinding kamar mandi Francis Brown sebulan sebelumnya. Kalimat-kalimatnya sangat singkat, penuh tekanan, dan seolah-olah ditulis oleh seseorang yang merasa berkuasa penuh atas nyawa orang lain. Semakin kuat dugaan polisi, orang yang sama yang mengambil nyawa Francis Brown kini telah menculik Susan. Selama 6 hari, seluruh warga Chicago turun tangan membantu pencarian. Anak-anak dilarang keluar rumah, sekolah-sekolah meningkatkan keamanan, dan berita penculikan ini menjadi halaman utama di semua koran besar Amerika Serikat. Namun harapan untuk memulangkan Susan selamat perlahan mulai pudar.
Pada tanggal 13 Januari, penemuan mengerikan terjadi, guys. Seorang pekerja kebersihan kota yang sedang memeriksa saluran pembuangan air di kawasan dekat rumah keluarga Deknan menemukan sebuah bungkusan kain basah yang mengapung di air. Saat dibuka, isinya membuatnya muntah dan menjerit ketakutan. Itu adalah potongan lengan dan kaki kecil milik seorang anak perempuan. Tidak lama kemudian, bagian tubuh lainnya ditemukan tersebar di beberapa titik saluran air yang berbeda. Susan Deknan telah tewas dan tubuhnya dipotong-potong dengan benda yang sangat tajam lalu dibuang seperti sampah. Penyelidikan semakin mengerikan saat ahli forensik menganalisis potongan tubuh tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa pemotongan jenazah dilakukan dengan keahlian tertentu menggunakan pisau yang tajam dan sangat presisi. Bahkan ada dugaan pelaku memiliki sedikit pengetahuan anatomi atau pengalaman memotong benda. Lebih mengerikan lagi, jejak darah dan serat kain yang ditemukan mengerahkan polisi ke sebuah ruang bawah tanah di gedung yang tidak jauh dari rumah korban. Ruangan itu kosong, dingin, dan berbau lembab. Namun lantai dan mejanya menyimpan bukti tak terbantahkan. Disinilah Susan dibawa, disinilah ia meninggal dunia, dan disinilah tubuhnya dipisah-pisahkan sebelum dibuang ke saluran air. Sang pembunuh tidak hanya membunuh, ia sengaja meninggalkan jejak kejamnya seolah ingin dipelajari dan dibicarakan oleh orang, guys. Di tengah kepanikan dan tekanan publik yang menuntut penangkapan segera, polisi akhirnya mendapatkan titik terang. Pada tanggal 1 Februari tahun 1946, sebuah insiden kecil terjadi di sebuah asrama mahasiswa. Seorang remaja berusia 17 tahun bernama William Harrells tertangkap basah sedang mencoba masuk ke dalam kamar. Saat petugas keamanan menahannya, Harrells berusaha melawan dan kabur, namun akhirnya ditangkap. Saat diperiksa, ditemukan barang-barang mencurigakan di sakunya, kunci-kunci duplikat, senter kecil, dan pisau lipat. Awalnya polisi mengira ini hanya kasus pencurian biasa. Namun saat nama dan alamatnya dicocokkan dengan lokasi-lokasi pembunuh sebelumnya, kejanggalan demi kejanggalan mulai terungkap. William Harrells tinggal dan sering berkeliaran di kawasan tempat ketiga kejahatan itu terjadi. Harrells adalah remaja cerdas, mahasiswa teknik listrik yang berprestasi, namun memiliki kebiasaan aneh. Ia sering masuk ke rumah orang lain, bukan untuk mencuri barang berharga, melainkan hanya untuk masuk, melihat-lihat, dan pergi begitu saja. Polisi mulai mengaitkan perilaku aneh ini dengan kasus pembunuhan. Mereka mulai menginterogasinya berjam-jam, berhari-hari, di bawah tekanan hebat, kurang tidur, dan bahkan setelah diberi obat penenang untuk melancarkan ingatannya, William Harrells akhirnya mengaku, guys. Ia mengaku telah membunuh Josephine Rose, Francis Brown, dan menculik serta membunuh Susan Deknan. Ia juga mengaku bahwa dialah yang menulis pesan mengerikan itu di dinding kamar mandi menggunakan lipstik korban. Berita pengakuan itu membuat seluruh Amerika bernafas lega. Publik percaya teror sudah berakhir. Namun benih-benih keraguan mulai tumbuh saat orang membaca ulang isi pengakuannya. Banyak detail dalam pengakuan Harrells berubah-ubah, kadang bertentangan dengan fakta di tempat kejadian. Ia mengaku menulis pesan di dinding, namun tulisan tangan aslinya ternyata sangat berbeda jauh dengan tulisan pesan di dinding itu, guys. Ia mengaku memotong tubuh Susan, namun ahli bedah dan forensik mengatakan cara pemotongannya tidak sesuai dengan apa yang diketahui Harrells saat itu. Dan yang paling ganjil, Harrells sendiri segera setelah ia sadar dan kembali berpikir jernih, menarik kembali semua pengakuannya. Ia berseru seumur hidupnya, "Saya tidak bersalah, saya dipaksa untuk mengaku." Kasus ini tidak berhenti di sekedar pengakuan William Harrells. Saat penyelidikan mendalam dilakukan, muncul fakta mengejutkan yang menghubungkan kasus ini dengan teror lain yang lebih besar. Cara pembunuhan, pesan yang ditinggalkan, dan cara membuang jenazah yang dipotong dua persis sama dengan kasus terkenal Black Dahlia yang terjadi setahun kemudian di Los Angeles. Jika William Harrells dipenjara saat itu, siapa yang melakukan pembunuhan di Los Angeles? Apakah Harrells benar-benar pelakunya, atau dia hanya kambing hitam untuk menutupi jejak pembunuh asli yang jauh lebih cerdas, lebih kejam, dan pindah ke kota lain untuk melanjutkan aksinya?
Misteri semakin rumit guys. Di balik jeruji besi, William Harris menghabiskan sisa hidupnya menegaskan ketidakbersalahannya selama 65 tahun hingga ia meninggal dunia. Namun jejak pembunuhan bergaya sama masih tercatat dalam sejarah kejahatan, mengarah pada satu nama lain yang sangat mencurigakan, yaitu Dr. George Hodel, seorang dokter yang kelak menjadi tersangka utama kasus Black Dahlia. Apakah dialah dalang di balik semua ini? Apakah Chicago dan Los Angeles hanyalah dua bab dalam satu buku kejahatan yang sama? Jawabannya akan mulai terungkap sesaat lagi saat kita menyusuri jejak tersembunyi ya, yang menghubungkan antara Chicago dan juga Los Angeles, dan membongkar identitas asli pembunuh yang mungkin lolos selamanya dari jeruji hukum. Tahun 1946 berakhir dengan seolah membawa penutup bagi mimpi buruk warga Chicago. William Harris sudah berada di balik jeruji besi, dihukum penjara seumur hidup, dan media massa menulis berita besar bahwa sang pembunuh lipstik sudah ditangkap, teror telah berakhir. Namun bagi mereka yang meneliti kasus ini lebih dalam, rasa lega itu hanyalah kepalsuan. Banyak pertanyaan yang tak terjawab, banyak bukti yang tak cocok, dan satu kenyataan mengerikan mulai terlihat jelas. Jika Harris tidak bersalah, berarti pembunuh aslinya masih bebas, masih berjalan di antara orang banyak, dan kini dia telah meninggalkan Chicago untuk mencari tempat baru pelampiasan kejahatannya. Mata para penyelidik perlahan beralih ke kota lain yang sedang berkembang pesat di pesisir barat, yaitu Los Angeles. Kota yang penuh mimpi, kemewahan, dan di balik kilaunya menyimpan kegelapan yang jauh lebih dalam. Awal tahun 1947, tepat 1 tahun setelah kasus terakhir di Chicago, kota Los Angeles menjadi saksi salah satu pembunuhan paling mengerikan dan terkenal sepanjang sejarah kejahatan Amerika. Pada tanggal 15 Januari 1947, di sebuah tanah lapang kosong di kawasan Leimert Park, seorang pejalan kaki melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Di atas rumput yang basah oleh embun pagi, terbaring tubuh seorang wanita muda dalam posisi yang sangat aneh, lengan terbuka dan kaki terentang lebar guys. Saat didekati, ia menjerit ngeri guys. Wanita itu telah tewas dan tubuhnya dipotong tepat menjadi 2 bagian di pinggang, terpisah rapi antara bagian atas dan bawah guys. Itu adalah mayat Elizabeth Short, wanita berusia 22 tahun yang kemudian dunia kenal sebagai korban kasus Black Dahlia. Sejak detik pertama polisi tiba di lokasi, ada sesuatu yang terasa sangat familiar bagi siapa saja yang pernah menangani kasus di Chicago. Cara jenazah diperlakukan sangat berbeda dari pembunuhan biasa. Tubuh Elizabeth Short tidak hanya dipotong 2 dengan presisi tinggi, tetapi juga dibersihkan sepenuhnya dari darah ya, dicuci bersih, lalu diletakkan di tempat terbuka agar mudah ditemukan. Sama seperti Susan Degnan di Chicago, potongan ini menunjukkan keahlian, pengetahuan anatomi, atau setidaknya pengalaman dalam membedah sesuatu. Tidak ada darah di tempat kejadian, berarti pembunuhan dan pemotongan dilakukan di tempat tertutup, ruangan yang pribadi dan aman, sebelum jenazah dibuang ke tempat umum sebagai semacam pertunjukan. Sang pembunuh tidak lagi hanya membunuh, dia kini mengubah korbannya menjadi pesan yang sangat mengerikan bagi dunia. Persamaannya tidak berhenti di situ guys. Saat penyidik mulai membandingkan profil korban ya, mereka menemukan pola yang sama mengerikannya guys. Elizabeth Short, Frances Brown, dan bahkan Josephine Ross memiliki kemiripan fisik yang sangat nyata. Wanita-wanita muda atau paruh baya dengan kulit putih, rambut gelap, dan penampilan yang menarik. Seolah pelaku memiliki tipe khusus yang menjadi sasaran dendam atau obsesinya. Tapi bukti yang paling kuat yang langsung menghubungkan kasus Chicago dan Los Angeles bagai 2 sisi mata uang guys, baru muncul beberapa hari kemudian, persis seperti yang terjadi di kasus lipstick murder. 3 minggu setelah mayat Elizabeth ditemukan, kantor berita dan kepolisian Los Angeles mulai menerima kiriman surat misterius. Isinya penuh ejekan, ancaman, dan rincian pembunuhan yang hanya diketahui oleh pelaku asli. Surat-surat ini sama persis dengan surat tebusan yang ditinggalkan di Susan Degnan di Chicago setahun sebelumnya. Bahkan gaya bahasanya, cara penulisan kalimat pendek, ancaman, dan nada sombongnya identik. Dan yang paling mengerikan, hanya 2 minggu setelah kasus Black Dahlia,
terjadi lagi satu pembunuhan lain di Los Angeles yang menegaskan dugaan ini. Korban bernama Jenny French ditemukan tewas secara kejam dan di tubuhnya tertulis pesan menggunakan lipstik merah. Tulisan itu berbunyi, "Persetan denganmu BD," singkatan dari Black Dahlia. Di sini, jejak lipstik yang sama dari Chicago kembali muncul di Los Angeles. Sang pembunuh membawa ciri khasnya dari satu kota ke kota lain. Di tengah benang merah yang saling tersambung ini guys, satu nama mulai naik ke permukaan sebagai tersangka utama. Nama yang jauh lebih masuk akal dan lebih berbahaya daripada sekedar remaja 17 tahun seperti William Harrells. Namanya adalah Dr. George Hodel. Seorang dokter bedah yang cerdas, kaya, berpendidikan tinggi, dan memiliki latar belakang gelap. Dr. Hodel pindah dari Chicago ke Los Angeles tepat pada akhir tahun 1946, waktu yang sangat pas tepat setelah pembunuhan terakhir di Chicago selesai, dan sesaat sebelum teror dimulai di Los Angeles. Ia dikenal memiliki kepribadian ganda, obsesi pada hal-hal gelap, dan memiliki pengetahuan anatomi serta keterampilan memotong tubuh yang sangat presisi. Presisi seperti yang dilakukan pada ketiga korban di Chicago dan Elizabeth Short di Los Angeles. Fakta yang membuat bulu kuduk merinding kemudian terungkap. Lokasi tempat Elizabeth Short ditemukan berada sangat dekat dengan kediaman Dr. George Hodel, dan yang paling menyeramkan, jalan di dekat lokasi pembuangan jenazah itu bernama Degnan Boulevard. Nama belakang korban terakhir di Chicago, Susan Degnan. Bagi penyidik, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah tanda tangan. Sang pembunuh sengaja membuang mayatnya di dekat jalan itu, seolah berteriak, "Aku orang yang sama, aku masih ada di sini, dan aku membawa nama korbanku bersamaku ke kota baru ini." Penyelidikan rahasia yang dilakukan bertahun-tahun kemudian oleh putranya sendiri, yaitu Steve Hodel, mengungkapkan bukti yang makin kuat guys. Polisi saat itu pernah memasangkan alat penyadap di rumah Dr. George Hodel dan merekam percakapan di mana dia berbicara kepada teman dekatnya dan secara samar menyebutkan, "Sudah kubunuh dia dan aku tidak akan ditangkap karena tidak ada bukti." Ia juga memiliki koleksi foto yang dirahasiakan. Salah satunya adalah wajah wanita yang sangat mirip dengan Elizabeth Short. Semua petunjuk mengarah ke satu kesimpulan besar. William Harrells kemungkinan besar hanyalah kambing hitam, orang yang dipaksa mengaku untuk menutupi jejak Dr. George Hodel ya. Dalam sesungguhnya di balik kasus lipstick murder di Chicago dan kasus Black Dahlia di Los Angeles. Kini gambaran besar mulai terbentuk. Teror itu bukanlah perbuatan remaja yang sangat bingung ya, melainkan kerja cerdas seorang pria dewasa yang cerdik, berpendidikan, dan kejam yang mampu bergerak bebas melintasi negara bagian, meninggalkan jejak darah di dua kota besar, dan lolos dari jeruji hukum seumur hidupnya guys. Tapi pertanyaan besar masih tersisa, bagaimana Dr. George Hodel bisa memanipulasi polisi dan menjadikan William Harrells sebagai kambing hitam? Dan apa motif sebenarnya di balik semua pembunuhan kejam ini? Jawabannya akan kita bongkar di segmen berikutnya saat kita masuk ke dalam kehidupan gelap Dr. George Hodel dan menangkap rahasia-rahasia mengerikan yang disembunyikan selama puluhan tahun. Di balik semua jejak darah, pesan mengerikan, dan potongan tubuh yang ditemukan di dua kota besar, sosok Dr. George Hodel berdiri tegak dalam bayang-bayang. Bagi dunia luar, dia adalah sosok yang sangat terhormat, dokter bedah yang sangat cerdas, berpendidikan tinggi, kaya raya, memiliki hubungan dengan orang-orang penting, dan dikenal sebagai pecinta seni serta budaya guys. Namun di balik topeng kehormatan itu tersembunyi sisi lain yang sangat gelap, bengkok, dan mengerikan. Sisi yang hanya diketahui oleh sedikit orang terdekatnya dan baru terungkap bertahun-tahun setelah dia meninggal dunia. Rumah besarnya di kawasan Franklin Avenue, Los Angeles yang dijuluki Rumah Setan oleh tetangga menjadi saksi bisu dari kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Tempat di mana dia merencanakan, melaksanakan, dan menyembunyikan jejak teror yang dia sebarkan. Kisah gelap George Hodel ternyata sudah dimulai jauh sebelum kasus Black Dahlia meletus. Dokumen sejarah membuktikan bahwa dia pernah tinggal dan berpraktek di Chicago pada pertengahan tahun 1940-an, tepat di waktu dan lokasi di mana pembunuhan Josephine Ross, Francis Brown, dan juga penculikan Susan Degnan terjadi guys.
Dia adalah orang yang cerdas, sangat cerdas, bahkan jenius, namun memiliki gangguan jiwa yang sangat parah. Dia menderita narsisme ekstrim, merasa dirinya lebih tinggi dari hukum, lebih hebat dari manusia biasa, dan menganggap nyawa orang lain hanyalah alat untuk memuaskan hasrat gelap dan obsesi kejamnya. Dia terobsesi dengan seni, kekerasan, dan kematian. Baginya membunuh bukan sekedar kejahatan, melainkan sebuah karya seni, sebuah pertunjukan besar yang harus dia buat semenarik dan semengerikan mungkin agar diingat selamanya. Inilah alasan mengapa cara dia membunuh dan memperlakukan jenazah selalu sangat rapi, terencana, dan memiliki ciri khas yang sulit untuk ditiru. Sebagai dokter bedah, dia memiliki pengetahuan anatomi tubuh yang sangat sempurna, tahu persis di mana harus memotong agar terlihat presisi, tahu cara membedah tanpa merusak bagian lain, dan tahu cara membersihkan jejak darah dengan sangat sempurna. Inilah yang tidak dimiliki oleh William Hearns, remaja biasa yang baru belajar teknik listrik. Tidak mungkin seorang pemuda berusia 17 tahun tanpa latar belakang medis bisa melakukan pemotongan tubuh presisi ini, guys. Hanya seseorang dengan keahlian khusus seperti Dr. George Hodel yang mampu melakukannya. Dia membunuh, membedah, membersihkan jenazah, lalu membuangnya di tempat umum sebagai pesan bagi masyarakat dan kepolisian. Lihatlah apa yang telah aku buat, dan kalian tidak akan pernah bisa menangkapku. Kini kita mulai paham bagaimana dia bisa lolos dan menjadikan orang lain kambing hitam. Saat tekanan di Chicago sudah sangat besar dan polisi sangat butuh seseorang untuk disalahkan agar warga tenang, George Hodel dengan cerdik memanfaatkan situasi, guys. Dia tahu bahwa William Hearns sering berkeliaran masuk ke rumah-rumah orang hanya karena kebiasaan anehnya. Hodel sengaja meninggalkan jejak-jejak kecil, barang-barang, atau petunjuk yang mengarah ke Hearns. Dan saat Hearns tertangkap karena kasus pencurian kecil, polisi yang sudah frustasi dan didesak oleh publik langsung menjadikannya tersangka utama. Interogasi dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Berjam-jam tanpa tidur, dipukul, diberi obat penenang, dan dipaksa mengaku hal-hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Pengakuan Hearns penuh dengan kesalahan dan detail yang berubah-ubah karena dia sendiri sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan polisi kepadanya, ya guys, agar penyiksaan itu berhenti. Bukti pemalsuan ini semakin nyata saat kita meneliti tulisan tangan. Tulisan yang tertulis di dinding dengan lipstik memiliki gaya huruf, ukuran, dan gaya bahasa yang sangat berbeda dari tulisan asli William Hearns. Bahkan ahli tulisan tangan resmi saat itu sudah menyimpulkan keduanya bukan orang yang sama. Namun karena sudah ada keputusan bahwa Hearns adalah pelakunya, bukti-bukti yang membebaskannya itu sengaja disembunyikan, dihilangkan dari berkas, dan tidak disampaikan ke pengadilan. George Hodel tahu betul nih guys, cara kerja hukum, tahu siapa yang harus disuap, tahu cara memanipulasi fakta, dan tahu bahwa begitu ada seseorang yang ditahan dan dihukum, polisi tidak akan mau mengakui kesalahan mereka dan membuka kembali kasus ini. Dia bebas pergi ke Los Angeles dengan tenang, meninggalkan kekacauan dan ketidakadilan di Chicago. Bukti yang paling mencengangkan baru muncul puluhan tahun kemudian, saat berkas-berkas rahasia kepolisian dibuka untuk umum. Ternyata saat kasus Black Dahlia sedang diselidiki, polisi sudah sangat mencurigai Dr. George Hodel. Mereka memasang alat penyadap rahasia di seluruh rumahnya selama berbulan-bulan. Dari rekaman itulah terdengar percakapan mengerikan antara Hodel dan temannya, di mana dia dengan santai berbicara tentang pembunuhan Elizabeth Short dan secara terang-terangan berkata, "Sudah kubunuh dia dan aku tidak akan ditangkap karena tidak ada bukti." Dia juga berbicara tentang kasus di Chicago, menyebutkan nama Susan Degnan dan pesan di dinding seolah bangga ya menceritakan kehebatan dirinya yang tidak tertangkap, guys. Namun sayang guys, karena kekuasaan, uang, dan koneksi yang ia miliki, penyelidikan itu dihentikan secara mendadak dan dia dibiarkan pergi ke luar negeri untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Dan apa motif utamanya? Mengapa dia membunuh wanita-wanita dengan ciri fisik yang mirip satu sama lain? Penyelidikan mendalam mengungkapkan rahasia kelam masa lalu Hodel. Dia memiliki hubungan yang sangat buruk, penuh kebencian dan trauma dengan ibunya sendiri. Semua korban yang dia pilih, mulai dari Josephine Ross, Frances Brown, dan Susan Degnan hingga Elizabeth Short dan Jenny Friend, semuanya memiliki kemiripan fisik yang sangat kuat dengan sosok ibunya.
Bagi Hodel, membunuh wanita-wanita ini adalah cara membalas dendam pada ibunya yang dia benci, sekaligus cara memuaskan hasrat seksual dan kekerasan yang sakit di dalam dirinya. Wanita-wanita ini bukan sekedar korban acak, mereka adalah simbol dari masa lalu yang menyakitkan dan dibencinya, guys. Di penghujung tahun 1949, saat tekanan polisi mulai makin mendekat dan bukti semakin menumpuk ya, Dr. Judd Hodel melakukan langkah terakhirnya. Dia menjual semua hartanya, meninggalkan rumah besarnya yang sangat angker itu, dan pindah ke luar negeri. Pertama ke Filipina, lalu ke Eropa, di mana dia hidup mewah, bebas, dan tidak pernah lagi diselidiki. Dia meninggal sebagai orang tua yang terhormat pada tahun 1991, membawa semua rahasia kejahatannya ke dalam liang lahat, guys. Sementara itu, jauh di penjara Illinois, William Herons masih duduk sendirian di selnya, menghabiskan hari-harinya yang panjang sambil terus berseteru, guys, "Saya tidak bersalah." Kalimat yang tidak pernah didengarkan siapapun selama lebih dari 60 tahun. Kisah ini seolah berakhir dengan kemenangan bagi sang pembunuh. Dia berhasil lolos, berhasil menutupi jejak, dan berhasil membuat dunia percaya orang lain yang bersalah. Namun kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Bertahun-tahun kemudian, anak kandung George Hodel sendiri, Steve Hodel, menemukan barang-barang bukti tersembunyi milik ayahnya dan mulai membongkar semuanya ke publik, memastikan bahwa nama asli pelaku akhirnya terungkap. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir dari misteri ini, guys. Pengungkapan bukti akhir yang tak terbantahkan, nasib panjang William Herons di penjara, dan warisan mengerikan yang ditinggalkan oleh kasus Lipstick Murder dan Black Dahlia dalam sejarah kejahatan dunia. Selama lebih dari setengah abad, kisah ini tertutup kabut ketidakpastian. Dunia mencatat William Herons sebagai sang pembunuh lipstick, sementara nama Dr. Judd Hodel hanya menjadi bisikan-bisikan samar di kalangan peneliti sejarah kejahatan. Hodel sendiri meninggal dunia pada tahun 1991 di luar negeri, hidup nyaman dan terhormat hingga akhir hayatnya, seolah membawa kemenangan mutlak atas hukum dan keadilan. Namun kebenaran memang tidak bisa dikubur selamanya. Titik balik besar terjadi pada tahun 2003 saat Steve Hodel, anak kandung dari si George Hodel yang saat itu bekerja sebagai detektif kepolisian, menemukan kotak penyimpanan rahasia peninggalan ayahnya yang tersembunyi selama puluhan tahun. Isi kotak itu mengubah seluruh sejarah kejahatan Amerika Serikat. Di dalam kotak itu, Steve menemukan bukti yang tak terbantahkan. Ada puluhan foto pribadi Elizabeth Short yang diambil secara diam-diam, barang-barang milik korban yang dicuri, dan yang paling mengerikan, selembar kertas latihan menulis. Di atas kertas itu berulang kali ditulis kalimat yang sama persis dengan pesan terkenal di Chicago, "Demi Tuhan, tangkap aku sebelum aku membunuh lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Gaya tulisan, kemiringan huruf, campuran huruf besar dan kecil, semuanya sama persis. Ini adalah bukti bahwa George Hodel berulang kali berlatih menulis kalimat itu sebelum akhirnya menuliskannya di dinding kamar mandi korban, untuk memastikan tulisannya tidak dikenali sebagai tulisan tangan aslinya. Penemuan ini menghancurkan seluruh kesaksian pengadilan masa lalu dan membuktikan 100% bahwa William Herons tidak pernah menulis pesan itu. Semuanya adalah karya George Hodel. Setelah penemuan itu, puluhan ahli independen meneliti ulang semua bukti yang ada. Mereka menegaskan apa yang selama ini dicurigai banyak orang. Pengakuan William Herons tidak sah. Ia saat itu masih berusia 17 tahun, diinterogasi selama berhari-hari tanpa tidur, diberi obat penenang dan kebenaran, serta dipaksa mengaku dengan cara-cara yang melanggar hukum. Detail yang ia sebutkan dalam pengakuannya sering berubah-ubah dan banyak yang keliru, karena polisi yang memberitahukan rincian kejadian kepadanya agar ia bisa mengulanginya kembali. Tidak ada satupun sidik jari Herons yang ditemukan di lokasi kejadian, tidak ada barang bukti yang mengkaitkannya secara langsung, dan motifnya tidak masuk akal sama sekali. Ia hanyalah korban lain dari kejahatan George Hodel, kambing hitam yang sempurna untuk menutupi jejak seorang dokter kaya dan berkuasa. Sementara kebenaran mulai terungkap ke permukaan, nasib William Herons tetap tidak berubah. Ia menghabiskan waktu 65 tahun hidupnya di balik jeruji besi, rekor masa tahanan terlama dalam sejarah penjara negara bagian Illinois. Selama itu, ia mengajukan permohonan bebas bersyarat sebanyak ratusan kali, namun selalu ditolak.
Pemerintah dan kepolisian saat itu enggan mengakui kesalahan besar yang pernah mereka buat. Mengakui bahwa Heras tidak bersalah sama saja dengan mengakui kegagalan besar sistem hukum mereka, bahwa pembunuh sesungguhnya telah lolos hidup bebas puluhan tahun, dan bahwa keadilan telah dibeli dengan uang dan kekuasaan. Heras tetap bersikeras pada ketidakbersalahannya sampai nafas terakhirnya dan akhirnya meninggal dunia di dalam penjara pada tahun 2012 pada usia 83 tahun, meninggalkan kisah hidup yang tragis sebagai salah satu korban ketidakadilan terbesar dalam sejarah Amerika. Penyelidikan yang dilakukan oleh Steve Hodel juga mengungkapkan hal lain yang sangat mengerikan. Kejahatan George Hodel kemungkinan tidak berhenti di Chicago dan Los Angeles. Dokumen perjalanan menunjukkan bahwa di setiap negara atau kota yang ia tinggali, selalu ada kasus pembunuhan wanita yang memiliki ciri khas sama, tubuh terpotong rapi, pesan misterius, atau hilang tanpa jejak. Diperkirakan jumlah total korbannya bisa mencapai belasan bahkan puluhan orang, membentang dari tahun 1940 hingga tahun 1970-an. Ia adalah pembunuh berantai lintas negara yang paling berbahaya dan paling sukses dalam sejarah guys. Karena ia tidak pernah tertangkap, tidak pernah diadili, dan berhasil menyembunyikan identitasnya di balik topeng profesionalisme dan kekayaan. Kini setelah bertahun-tahun berlalu, nama-nama korban ini tidak lagi hanya dikenali sebagai angka statistik kejahatan atau cerita seram saja. Mereka kini dikenal sebagai manusia biasa yang nyawanya direnggut secara kejam oleh orang yang salah dan oleh sistem yang gagal melindungi mereka. Kasus ini mengajarkan dunia bahwa kejahatan tidak memandang status sosial, pendidikan, atau kekayaan. Bahkan orang yang tampak paling terhormat di siang hari bisa menjadi monster yang paling mengerikan di malam hari guys. Dan bahwa jejak kejahatan, sehalus apapun ia disembunyikan, secepat apapun pelariannya, pada akhirnya akan selalu meninggalkan jejak, sama seperti goresan lipstik merah darah yang tertulis di dinding itu guys. Jejak itu abadi dan tidak akan pernah hilang. Kisah The Lipstick Murder dan kaitannya dengan kasus Black Dahlia kini menjadi salah satu misteri paling terkenal yang terus dipelajari oleh penyidik, psikolog, dan juga sejarawan. Kasus ini mengubah cara kepolisian bekerja, memperkenalkan metode penyelidikan baru, dan membuka mata dunia akan keberadaan pembunuh berantai yang cerdas dan terencana. Ia menjadi pengingat abadi bahwa di balik terang kota besar selalu ada bayangan gelap yang mengintai, dan bahwa kebenaran, meski seringkali terlambat datang, pada akhirnya akan selalu terungkap. Namun satu pertanyaan terakhir masih tersisa dan menjadi perdebatan hingga hari ini. Apakah George Hodel benar-benar bertindak sendiri? Bukti-bukti terbaru menunjukkan ada kemungkinan ia memiliki kawan atau jaringan rahasia yang membantunya. Apakah ada orang lain yang tahu, membantu, dan ikut menikmati kekejaman itu? Dan berapa banyak lagi rahasia yang ikut terkubur bersamanya di dalam kuburan guys? Segmen terakhir sebagai penutup rangkaian kisah ini guys, kita akan membahas teori-teori terakhir yang masih menjadi misteri, dampak abadi kasus ini bagi dunia hukum dan psikologi, serta pesan terakhir bagi jejak lipstik yang tak akan pernah hilang ini. Lebih dari 80 tahun telah berlalu sejak pesan mengerikan itu tertulis dengan lipstik merah darah di dinding kamar mandi apartemen di Chicago. Waktu telah bergulir, kota-kota telah berubah wajah, generasi demi generasi telah lahir dan tumbuh besar. Namun kisah The Lipstick Murder dan kaitannya dengan kasus Black Dahlia tetap hidup, tetap dibicarakan, dan tetap menjadi salah satu misteri paling menarik sekaligus paling mengerikan dalam sejarah kejahatan dunia. Meski kini kita telah mengetahui siapa dalang sesungguhnya, meski kebenaran telah terungkap berkat bukti-bukti yang tersembunyi, kisah ini masih menyisakan lubang-lubang kecil, pertanyaan-pertanyaan sisa yang hingga hari ini belum ada jawaban pastinya. Salah satu pertanyaan terbesar yang tersisa adalah apakah George Hodel benar-benar bekerja sendirian? Selama penyelidikan berlangsung, banyak saksi mata yang menyatakan melihat ada orang lain bersama korban terakhir kali mereka terlihat hidup. Ada yang melihat sosok pria lain bersama Elizabeth Short, ada yang mendengar suara percakapan dua orang pria di rumah besar Hodel saat malam kejadian. Mengingat pengaruh, kekayaan, dan koneksi luas yang dimiliki Hodel, banyak ahli meyakini dia tidak bergerak sendirian. Kemungkinan besar dia memiliki rekan, pembantu, atau anggota lingkaran dalamnya yang tahu persis apa yang dia lakukan, membantu menyembunyikan bukti, atau bahkan ikut serta dalam aksinya.
Namun karena semua orang yang terlibat telah meninggal dunia dan tidak ada catatan tertulis yang tersisa, rahasia tentang siapa saja yang membantu dia meloloskan diri kemungkinan besar akan terkubur selamanya bersama mereka. Terlepas dari misteri yang belum tuntas ini, dampak yang ditinggalkan oleh kasus ini bagi dunia hukum, kepolisian, dan ilmu pengetahuan sangatlah besar dan abadi. Sebelum kejadian ini, dunia belum terlalu mengenal istilah pembunuh berantai. Orang awam maupun penegak hukum masih berpikir bahwa kejahatan dilakukan karena alasan sederhana, uang, dendam, atau kemiskinan. Namun Jude Hodel membuktikan bahwa ada manusia yang membunuh semata-mata karena dorongan batin, kepuasan diri, dan rasa berkuasa. Kasus ini menjadi pelajaran utama bagi para psikolog untuk memahami pola pikir psikopat, narsisme, dan kepribadian ganda. Ia juga mengubah cara kerja kepolisian selamanya. Kini setiap pembunuhan yang memiliki ciri khas serupa di lokasi berbeda akan langsung dicurigai sebagai satu rangkaian kejahatan yang sama, dan data bukti akan langsung dibandingkan antar pasukan kepolisian di seluruh negara bagian. Hal yang sulit dilakukan dan jarang terpikirkan pada tahun 1940-an. Kasus ini juga menjadi tonggak sejarah dalam keadilan hukum. Tragedi William Hearns mengajarkan dunia betapa berbahayanya memaksakan pengakuan, betapa pentingnya bukti fisik yang nyata, dan betapa berbahayanya jika polisi terlalu ingin cepat menutup kasus demi ketenangan publik. Sejak saat itu, aturan interogasi diubah secara total. Penyiksaan atau pemberian obat kepada tersangka dilarang keras, dan pengakuan saja tidak lagi cukup untuk menghukum seseorang jika tidak didukung bukti fisik yang sangat kuat. Keadilan memang terlambat datang bagi si Hearns ya, namun pengorbanan hidupnya yang hilang selama 65 tahun itu menjadi pengaman bagi ribuan orang lain agar tidak mengalami nasib yang sama di masa depan. Namun di balik semua pelajaran hukum dan sejarah ini, kita tidak boleh lupa pada inti sebenarnya dari kisah ini ya guys, nyawa manusia yang direnggut secara kejam. Di balik nama-nama kasus yang terdengar terkenal dan seram, di balik julukan-julukan mengerikan, ada manusia biasa yang memiliki mimpi, keluarga, dan kehidupan yang indah. Mereka bukan sekedar statistik, bukan sekedar bahan pembicaraan seram, dan bukan sekedar objek karya seni bagi seorang monster. Mereka adalah korban ketidakadilan, korban kekejaman, dan korban dari kegelapan hati manusia guys. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa kita harus selalu menjaga nilai kemanusiaan dan bahwa setiap nyawa, betapapun sederhananya, sangat berharga dan harus dilindungi. Kalimat yang ditulis dengan lipstik merah darah itu, meski awalnya ditulis oleh seorang pembunuh untuk mengejek dunia, kini ternyata memiliki makna yang berbeda. Di luar dugaan, kalimat itu menjadi pesan peringatan bagi kita semua. Ia mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan berhenti jika kita diam aja guys. Bahwa kegelapan akan terus merayap jika tidak diterangi oleh kebenaran. Dan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga dan menangkal kejahatan sebelum ia merenggut nyawa orang lain. Itu dia guys, akhir dari kisah panjang dan kelam tentang jejak dalam lipstik ya. Sebuah kisah tentang ketakutan, ketidakadilan, kecerdikan yang disalahgunakan ya, dan akhirnya kemenangan terbesar adalah kebenaran. Meskipun pelaku utamanya berhasil lolos dari jeruji besi hukum manusia, ia tidak pernah bisa lolos dari sejarah yang mencatat segala perbuatannya. Namanya kini tercatat bukan sebagai jenius atau orang terhormat, melainkan sebagai monster yang tersembunyi di balik topeng budi pekerti. Dan jejak lipstik yang ia tinggalkan itu selamanya akan menjadi bukti abadi bahwa dimanapun ada kejahatan, di situ pula pada akhirnya kebenaran akan muncul dan bersinar sangat terang. Sampai di sini aja guys video aku kali ini. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.